Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita masih dengan ilmu waris Islam atau hukum faraid atau mawaris. Ada satu pertanyaan di kolom komentar ini yang layak untuk kita bahas terkait berapa bagian waris untuk saudari perempuan dan saudara laki-laki jika pewaris atau yang meninggal dunia itu tidak atau belum memiliki anak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman sekalian, karena pertanyaan ini sebenarnya masih sangat global sekali, kasusnya belum mengerucut. Bisa jadi yang meninggal itu sudah menikah gitu dan belum punya anak. Bisa jadi yang meninggal itu memang masih bujang atau masih gadis. Atau kasus yang ketiga, bisa jadi yang meninggal ini laki-laki atau perempuan, ini juga nggak dijelaskan. Makanya nanti 4 kemungkinan atau 3 kemungkinan ini akan kita jelaskan. Poin pertama, jika yang meninggal itu sudah menikah dan dia seorang perempuan dan memiliki suami tapi tidak punya anak, maka nanti kita ambilkan dulu jatah untuk waris suaminya. Karena yang meninggal perempuan, maka dia punya suami. Lah, jatah suaminya itu adalah setengah dari harta yang dimiliki oleh almarhumah. Jadi kalau ada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal tadi, almarhumah, senilai 1 miliar misalkan, maka setengahnya atau 500 juta itu adalah hak warisnya suami gitu. Itu harta murni yang milik istri ya, bukan harta tercampur. Ini harta murni milik istri. Itu hak waris untuk suaminya adalah setengah, karena si istri yang meninggal ini belum memiliki anak gitu. Nah, berarti masih tersisa 500 juta atau separuh dari keseluruhan harta tadi yang 1 miliar. Maka nanti untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan itu menghabiskan harta separuh tadi, sisanya, dengan konsep pembagian 2:1. Artinya kalau ada 500 juta di situ, maka 2 bagian untuk saudara laki-laki dan 1 bagian untuk saudari perempuan. Misal kalau 500 juta sisanya tadi, berarti 500 juta dibagi 3 gitu. Kenapa 3? Karena laki-laki akan dapat 2 dan perempuan akan dapat 1 gitu. Itu asumsi pertama jika yang meninggal seorang perempuan belum punya anak tapi dia punya suami yang sah gitu. Kemudian asumsi yang kedua, jika yang meninggal dunia itu sudah menikah dan berjenis kelamin laki-laki, berarti dia punya istri gitu. Nah, istrinya ini mendapatkan hak 1/4 dari harta waris suaminya. Misalkan suami punya harta pribadi senilai 1 miliar. Berarti hak untuk istrinya adalah 1/4, berarti 250 juta. Itu hak waris untuk istri dari suami yang meninggal dan belum memiliki anak, yaitu 1/4 dari keseluruhan harta milik pribadi suami. Nah, berarti kan tersisa 750 juta. Nah, 750 juta juga sama tadi, dibagi 3. 2 bagian untuk saudara laki-laki dan 1 bagian untuk saudari perempuan gitu. Asumsi yang ketiga, jika ternyata yang meninggal dunia itu masih lajang, baik laki-laki maupun perempuan, dia belum menikah, jadi tidak punya anak gitu, maka nanti keseluruhan harta tadi itu menjadi hak warisnya saudara dan saudari kandungnya. Dengan cara pembagian sama tadi, 2:1. Saudara laki-lakinya dapat 2 bagian, saudari perempuan dapat 1 bagian. Misal harta yang ditinggal tadi 1 miliar, berarti 1 miliar itu dibagi 3, nanti saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudari perempuan dapat 1 bagian. Itu asumsi ketiga jika kematian seorang tadi itu sudah tidak punya lagi orang tua gitu. Tapi kalau ternyata asumsinya yang keempat, misalkan yang meninggal dunia belum punya anak tadi masih punya orang tua, bapak dan ibu, berarti ibunya dapat 1/3, bapaknya menghabiskan harta, dan saudara-saudarinya tidak dapat bagian. Kalau asumsinya adalah yang meninggal dunia punya saudara laki-laki dan perempuan tapi masih punya ibu dan bapak gitu. Berarti ketika dia meninggal dunia dalam keadaan lajang, dalam keadaan bujang gitu atau gadis, berarti
yang menjadi ahli waris hanya dua orang, ibunya dan bapaknya. Maka nanti ibunya mendapatkan 1/3 karena si yang meninggal belum punya anak, belum punya suami juga. Maka nanti bapaknya menghabiskan seluruh harta. Itu beberapa asumsi ya, tapi maksudnya nanti masih banyak kasus-kasus yang lainnya gitu. Artinya gini teman-teman sekalian, kalau ada orang meninggal dunia dan yang meninggal itu masih punya orang tua, bapak dan ibu, maka bapak dan ibu ini masuk dalam daftar ahli waris inti gitu. Walaupun dia tidak punya anak. Jadi status ahli waris dari saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan itu adalah ahli waris tambahan, bukan ahli waris inti. Maka nanti yang dilihat apakah yang meninggal itu punya anak atau tidak, terutama anak laki-laki. Dan ataukah yang meninggal dunia itu masih punya orang tua kandung, bapak atau ibu. Nah, kalau masih punya anak laki-laki dan punya bapak kandung, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan akan tertutup dari hak warisnya, walaupun secara global dia masuk ke dalam daftar ahli waris yang berpotensi. Tapi kalau masih ada anak laki-laki almarhum atau orang tua kandung seperti bapak utamanya, maka saudara kandung laki-laki maupun perempuan tertutup dari mendapatkan hak waris. Gitu ya, moga-moga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.